Assalamualaikum, saya Gasani Alifa dari kelompok 1 akan menjelaskan materi PKN modul 1, yaitu adalah hakikat, fungsi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan di SD. Untuk kegiatan belajar 1 yaitu adalah hakikat, fungsi, dan tujuan PKN di SD, serta kegiatan belajar 2 yaitu adalah ruang lingkup di SD. Berikut peta konsep modul 1 untuk pembelajaran kegiatan belajar 1 dan 2. Kita masuk pada modul 1. Kegiatan belajar 1 yaitu mengenai hakikat, fungsi, dan tujuan PKN di SD. Jika dikaji secara historikal kurikuler, mata pelajaran PKN mengalami pasang surut. Dapat kita lihat pada slide, pada tahun 1968, pendidikan kewarganegaraan dikenal dengan nama Pendidikan Kewargaan Negara atau PKN. Berdasarkan kurikulum PKN, SD mencakup sejarah Indonesia, geografis, dan civis. Untuk kurikulum SMP, mencakup sejarah Indonesia dan tata usaha, sedangkan untuk SMA mencakup UUD 1945. Kemudian di tahun 1969, muatan PKN mencakup sejarah Indonesia, UUD Kemasyarakatan, dan HAM. Pada tahun 1975 dan 1984, PKN diubah menjadi PMP, yaitu adalah Pendidikan Moral Pancasila. Pada tahun 1994, barulah terbentuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang membahas mengenai konsep dan nilai Pancasila. Mata pelajaran PKN dari tahun ke tahun mengalami perkembangan. Nah, dari perkembangan ini ditemukan dua istilah, yaitu adalah kewargaan negara dan kewarganegaraan. Kewargaan negara menurut Sumantri yaitu adalah mata pelajaran sosial yang berperan sebagai warga negara yang baik atau good citizen. Warga negara yang baik ini adalah warga negara yang menyadari akan hak dan kewajibannya. Sedangkan untuk kewarganegaraan itu adalah status formal seseorang dalam suatu negara. Hal ini tercakup pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1949, di mana pada akhirnya kedua konsep tersebut kini dikenal dengan istilah kewarganegaraan yang diadopsi dari konsep citizenship, di mana sebagai hal-hal yang terkait dengan status hukum dan karakter warga yang nantinya digunakan untuk program karakter warga negara secara kurikuler. Sehingga hakikat PKN di sekolah dasar yaitu adalah untuk membentuk peserta didik yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban, kemudian mampu membentuk peserta didik yang memahami konsep, nilai, moral, dan norma yang terkandung pada UUD 1945 sesuai dengan konsep dari citizenship. Kemudian, seperti yang diketahui, sekolah sebagai tempat pertama individu untuk berinteraksi dengan dunia luar, di mana sekolah juga mengajarkan nilai-nilai dan moral yang ada di masyarakat. Dengan begitu, sekolah sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab tertuang pada pendidikan kewarganegaraan yang harus menjadi wahana psikologis pedagogis. Di sini adalah beberapa ketentuan perundang-undangan yang mengandung amanat tersebut, yaitu terdapat pada pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, di mana berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kemudian nomor 2 adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian nomor 3 adalah PPRI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Sistem Nasional Pendidikan. Berdasarkan amanat tersebut, kita dapat mengetahui bahwa sekolah adalah sebagai wahana pertama untuk peserta didik belajar demokrasi dan tanggung jawab, di mana peran sekolah sangat penting dalam memberikan suasana yang kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik yang nantinya akan menciptakan individu yang demokratis dan bertanggung jawab, tentu saja dilandaskan pada ketakwaan. Kemudian sekolah juga sebagai bagian integral dari masyarakat yang mampu mendidik dan memberikan keteladanan serta kreativitas dalam proses belajar demokratis, di mana nantinya sekolah adalah tempat pertama bagi peserta didik untuk memahami dan menerapkan aturan di mana anak akan mengerti tentang hak dan kewajiban agar terbentuk hidup yang harmonis. Kemudian juga sekolah sebagai wahana untuk mempersiapkan peserta didik sebagai aktor sosial maupun sebagai pemimpin, di mana sekolah sebagai pengembangan kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Dengan begitu, fungsi dari pendidikan kewarganegaraan di sekolah adalah sebagai wahana kurikuler pengembangan karakter warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk tujuan PKN di sekolah yaitu adalah tempat pendidikan awal untuk mengenalkan nilai, sikap, moral, dan norma yang ada di masyarakat, sehingga nantinya terbentuk masyarakat yang terampil, cerdas, dan berkarakter sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Kemudian berdasarkan fungsi dan tujuan PKN tersebut, pengembangan PKN di sekolah harus dilandasi pada pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Nah, multidimensional ini mencakup diantaranya adanya pandangan pluralistik uniter, yang berarti adanya macam-macam perbedaan di sekitar kita sesuai dengan pengertian Bhinneka Tunggal Ika, yaitu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Kemudian yang kedua adalah individu, negara, dan masyarakat global yang harmonis. Dan ketiga adalah terarah ke segala aspek kecerdasan dimensi. Nah, kecerdasan dimensi di sini adalah mencakup kecerdasan spiritual, rasional, emosional, dan sosial. Kemudian hasil akhir dari pengembangan PKN di sekolah adalah pengalaman belajar yang fleksibel atau luas. Selanjutnya adalah kegiatan belajar 2 modul 1 mengenai ruang lingkup PKN di sekolah dasar. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai fungsi, hakikat, dan tujuan dari adanya pembelajaran PKN di SD, di mana fokus dari mata pelajaran PKN di SD ini adalah untuk membentuk warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk kedepannya menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian tujuan adanya mata pelajaran PKN di SD bagi peserta didik yaitu adalah berpikir secara kritis dan rasional dan kreatif dalam menanggapi isu, kemudian berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti korupsi. Kemudian yang ketiga adalah berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. Setelah itu adalah adanya interaksi dengan bangsa-bangsa lain dalam kancah dunia secara langsung maupun tidak langsung, dapat menggunakan memanfaatkan media elektronik atau teknologi informasi, alat, dan komunikasi. Sementara itu untuk kedalaman muatan kurikulum, siswa harus mencapai standar kompetensi yang sudah ditetapkan, di mana kompetensi yang dimaksud adalah standar kompetensi dan kompetensi dasar. Maka disusunlah struktur kurikulum SD yang dasari standar kompetensi kelulusan dan standar kompetensi mata pelajaran dengan ketentuan struktur kurikulum sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum SD itu memuat 8 mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Nah, yang dimaksud dengan muatan lokal di sini adalah kegiatan kurikuler yang dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah. Kemudian pengembangan diri bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat pada masing-masing peserta didik. Untuk yang kedua adalah substansi mata pelajaran IPA dan IPS pada SD merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. Yang ketiga adalah pembelajaran pada kelas 1 sampai 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan pada kelas atas yaitu adalah kelas 4 sampai dengan kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pelajaran. Kemudian untuk jam pembelajaran, setiap mata pelajaran dialokasikan yang tertera sesuai dengan struktur kurikulum, di mana satuan pendidikan dimungkinkan menambahkan maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Kemudian alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit dan minggu efektif selama 2 semester adalah 34 sampai 38 minggu. Kemudian setelah itu adalah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006, ruang lingkup mata pelajaran PKN itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah persatuan dan kesatuan bangsa, di mana aspek ini meliputi sikap-sikap yang mengarah kepada penguatan persatuan dan kesatuan NKRI. Contohnya seperti hidup rukun, cinta tanah air, kemudian
sikap positif terhadap NKRI, dan keterbukaan terhadap jaminan keadilan. Kemudian yang B ada norma hukum dan peraturan, yaitu meliputi tata tertib setiap aspek kehidupan, menjalani norma yang berlaku di masyarakat dan negara, serta sistem hukum yang adil untuk setiap elemen masyarakat, baik itu pemerintahan ataupun masyarakat biasa. Kemudian yang C adalah hak asasi manusia, yang meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan instrumen HAM, pemajuan dan penghormatan, serta pelindungan hak asasi manusia. Kemudian yang D adalah kebutuhan warga negara, di mana pemenuhan hak dan penjalanan kewajiban sebagai warga negara yang meliputi hidup gotong royong, kebebasan berorganisasi, mengeluarkan pendapat, dan persamaan kedudukan. Kemudian yang E adalah adanya konstitusi negara, di mana negara memiliki undang-undang untuk mengatur kehidupan agar kehidupan lebih teratur. Nah, di sini konstitusi yang sudah pernah dijalankan oleh Indonesia meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, serta konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, serta hubungan dasar negara dengan konstitusi. Yang F adalah ada kekuasaan dan politik, di mana kekuasaan dan politik ini meliputi adanya pemerintahan desa, kecamatan, pemerintahan daerah, otonomi pemerintahan pusat, demokrasi, dan sistem politik, serta adanya budaya politik dan budaya demokrasi, di mana untuk menuju masyarakat yang madani. Nah, kemudian Pancasila, di mana Pancasila ini kedudukannya sebagai dasar negara dan ideologi negara, di mana proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, serta Pancasila sebagai ideologi terbuka. Kemudian adanya globalisasi, di mana globalisasi ini meliputi globalisasi lingkungan, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, serta dampak globalisasi dan hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi permasalahan di globalisasi. Semangat pagi! Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Nugraha. Kali ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita, yaitu pada KB3 modul yang pertama dengan judul Tuntutan Pedagogis PKN di SD. Nah, sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu dari manakah istilah pedagogis itu diambil. Pedagogis berasal dari bahasa Inggris pedagogical, yang diserap dari bahasa Latin yaitu paes dan ego, yang berarti saya membimbing. Nah, karena kita mempelajari dalam konteks pendidikan, maka apabila ada yang membimbing, tentu saja ada yang dibimbing. Dalam hal ini yang dibimbing merupakan atau adalah peserta didik. Kenapa peserta didik harus dibimbing? Yaitu untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan dari pembimbingan peserta didik itu sendiri dalam pembelajaran ini yaitu untuk mencapai ketuntasan penguasaan kompetensi kewarganegaraan. Nah, karena dalam hal ini pendidik hanya membimbing, berarti peserta didik harus yang belajar atau harus yang mengalami ya teman-teman, sehingga dituntut untuk peserta didik mengalami atau mendapatkan pengalaman belajar, biasa disebut dalam istilah bahasa Inggris learning experience, yang mana diperlukan untuk mencapai ketuntasan penguasaan kompetensi kewarganegaraan. Nah, hal ini dapat dilihat dari lingkup isi maupun kompetensi dasar ya nantinya. Akan tetapi kita lihat terlebih dahulu dari lingkup isi berdasarkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, dari lingkup isi PKN berdasarkan BSNP, kita ambil salah satu contoh, yaitu Pancasila. Di sini diharapkan peserta didik mampu mengerti Pancasila sebagai dasar negara, kemudian kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara,
lalu proses perumusan Pancasila, Pancasila sebagai ideologi terbuka, kemudian pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari isi menurut BSNP ini sendiri, maka terdapat implikasi atau konsekuensi terhadap kualitas warga negara, yang mana di sini konteksnya peserta didik itu mempunyai wawasan demokratis dan bertanggung jawab. Jadi dari lingkup isi ini, semisal Pancasila sebagai dasar negara, wawasan demokrasi yang diharapkan adalah Pancasila merupakan pilar utama demokrasi konstitusional RI. Kemudian untuk selanjutnya, kedudukan Pancasila ya ini, Pancasila merupakan keyakinan kolektif dalam kehidupan. Kemudian proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan indikator dinamika proses demokrasi. Pancasila sebagai ideologi terbuka menjamin operasionalisasi dan kontekstualisasi nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun perilaku demokrasi yang diharapkan yaitu nantinya pengenalan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini dapat kita ambil suatu kesimpulan ya, bahwa dalam pembelajarannya nanti PKN tidak hanya menekankan pada wawasan saja, melainkan juga pada perilaku, terkhususnya perilaku yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya coba kita lihat pada kompetensi dasarnya ya. Jadi untuk ini kita ambil dari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 kelas 5 semester 1. Pada dasarnya semua kompetensi di setiap kelas itu menuntut perilaku nyata. Jadi seperti yang telah dikatakan tadi, tidak berhenti pada pemikiran atau hanya wawasan, sekedar tahu, tetapi hendaknya mewujud pada perbuatan nyata. Oleh karena itu, kita ambil salah satu contoh untuk 3.1 kelas 5 ini ya, mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang 4.1-nya menyajikan hasil identifikasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena dalam pembelajaran PKN tadi menuntut perilaku nyata, terus menuntut pengalaman belajar atau learning experience, maka dapat kita ambil contoh ya untuk alternatif pengalaman belajarnya, yaitu untuk yang KD ini tadi. Peserta didik mungkin diminta ya untuk membuat atau mengisi tabel mengenai pemahaman dan pengalamannya sendiri tentang perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan Pancasila berdasar dampak yang ditimbulkan. Oke, jadi dalam hal ini peserta didik itu mengisi tabel berdasarkan pemahaman dan pengalamannya sendiri. Secara otomatis maka peserta didik sudah mengalami. Jadi menuntut perilaku nyata ya di dalam kehidupan. Oke, kita lanjutkan. Adapun visi dan misi Mapel PKN, yaitu untuk visinya sendiri adalah mata pelajaran PKN sebagai pendidikan demokrasi yang bersifat multidimensional. Karena di dalam pendidikan PKN terdapat pendidikan nilai, terus pendidikan moral, ada juga pendidikan sosial, ada juga masalah pendidikan politik. Jadi multidimensional. Akan tetapi perlu kita garis bawahi bahwa dalam PKN ditekankan pada nilai dan moral. Sehingga untuk misi pembelajaran sendiri, mata pelajaran ini mengusung nilai dan moral. Alasannya adalah sebagai berikut.
Kenapa mengusung nilai dan moral? Yang pertama, karena materi PKN adalah konsep-konsep nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 beserta perwujudan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, karena sasaran belajar akhir dari PKN itu sendiri adalah perwujudan nilai-nilai dalam perilaku nyata. Kemudian yang ketiga, proses pembelajarannya dituntut secara intelektual, emosional, dan sosial. Sehingga nilai tersebut harus dipahami, dihayati, dan terlebih dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan nyata, melalui perilaku-perilaku yang nyata. Oke, kita lanjutkan. Tuntutan pedagogis PKN sendiri berdasarkan pembahasan atau belajar kita bersama-sama tadi, maka pembelajaran PKN menuntut pengalaman belajar yang bersifat utuh, baik kognitif, belajar nilai, belajar sikap, belajar perilaku, sehingga proses pembelajarannya pun memerlukan persiapan mental, profesionalitas, dan hubungan pendidik dan peserta didik yang kohesif. Pendidik dan peserta didik harus berlekatan. Karena perlu kita ingat tadi untuk visi dan misi ya. Nah, misinya sendiri adalah mengusung nilai dan moral. Nah, nilai sendiri itu tidak dapat dipelajari atau ditangkap sendiri ya oleh peserta didik, tetapi harus dicerna melalui proses belajar. Oleh sebab itu, guru seyogyanya siap memberikan contoh, bahkan menjadi contoh bagi peserta didiknya. Kesimpulannya, pendidikan PKN merupakan program pembelajaran nilai dan moral Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang ditujukan untuk pembentukan watak dalam diri peserta didik. Dengan demikian dituntut pengalaman belajar atau learning experience secara utuh. Jadi baik secara kognitif, nilai, sikap maupun perilaku. Nah, di sini pembentukan watak yaitu dari sikap-sikap yang didapatkan dari nilai-nilai yang dipelajari oleh peserta didik, kemudian menjadi karakter dan harapannya menjadi watak atau karakter yang mampu bertahan lama dan bahkan dalam jangka panjang itu belum atau tidak akan berubah. Oke teman-teman, demikian belajar kita bersama-sama pada KB yang ketiga ini, modul pertama. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Herdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herdiana Hesti Pratiwi. Saya dari kelompok 1 yang akan menjelaskan dari modul 2 kegiatan belajar 1 tentang pendekatan PKN sebagai pendidikan nilai dan moral di SD. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pendekatan PKN, mari kita pelajari dulu apa itu pendidikan nilai. Proses pendidikan nilai sudah melekat dalam kehidupan masyarakat dalam berbagai bentuk tradisi. Dari itulah pembelajaran itu bisa memanfaatkan dari kebudayaan daerah. Nah, tujuannya untuk mendekatkan pelajaran itu dengan lingkungan sekitar siswa, karena itu akan menjadi sangat penting. Nah, dari hasil belajar akan lebih bermakna sebagai pengembangan watak individu sebagai warga negara. Pendidikan nilai merupakan suatu kebutuhan sosiokultural yang jelas, karena pada dasarnya pewaris nilai antar generasi dan dalam satu generasi
merupakan wahana sosio-psikologis dan selalu menjadi tugas peradaban. Artinya, pendidikan nilai itu adalah kebutuhan yang menyesuaikan dari keadaan sosial budayanya seseorang individu, karena pada dasarnya pewaris nilai itu dari generasi ke generasi selanjutnya, dan itulah menjadi wahana perilaku dari kepribadian seseorang dan selalu menjadi tugas peradaban. Untuk itulah konteks pendidikan nilai dan moral di Indonesia itu mencakup nilai moral, keagamaan, dan nilai moral sosial serta sosioetika. Nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat itulah, di masyarakat Indonesia itulah yang termuat menjadi nilai-nilai Pancasila atau yang dikatakan dengan 5 butir dari Pancasila. Dalam penanaman pendidikan nilai itu perlunya peranan sekolah sebagai wahana pedagogis dan sosiopedagogis sebagai pendidik. Dan melalui proses pendidikanlah pusat pengembangan nilai dan sikap yang dapat terintegrasikan di dalam pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan bahasa, dan seni. Kemudian, bagaimana PKN sebagai mata pelajaran yang memiliki misi adalah pendidikan nilai dan moral. Sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, disdiknas secara implisit bahwa pendidikan nilai tercakup dalam muatan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan secara substansif dan pedagogis mempunyai misi mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Maka itulah dari misi pendidikan kewarganegaraan, maka PKN itu bisa diberikan sebagai pendidikan nilai dan moral. Artinya, pendidikan nilai memiliki dimensi pedagogis praktis yang jauh lebih kompleks daripada dimensi teoritisnya. Karena hal itulah pendidikan nilai bisa kita tanamkan kepada peserta didik untuk ke kegiatan-kegiatan atau sebuah aktivitas-aktivitas yang mencontohkan itu sebagai keadaan sosial atau sebuah contoh kegiatan yang menyesuaikan dari keadaan sosial budayanya seseorang itu. Nah, tujuannya untuk pendidikan nilai yang bisa kita laksanakan atau yang bisa kita tanamkan ke peserta didik. Itu sesuai dengan tujuan pembelajaran PKN yang dibahas di modul 1 terkait tentang fungsi, tujuan, dan hakikat ya dari pendidikan kewarganegaraan. Contohnya di salah satu kabupaten di daerah istimewa Yogyakarta itu misalkan di Kabupaten Gunung Kidul ya. Itu kan setiap 17 Agustus ada kegiatan tirakatan. Kegiatan tirakatan itu kan biasanya ada kegiatan doa bersama satu warga dengan masyarakatnya berbondong-bondong untuk membawa makanan. Nah, itu kan jika kita mengulas dari arti sebuah kegiatan kebudayaan itu akan menumbuhkan suatu nilai-nilai. Yang pertama kita samakan dengan nilai Pancasila yang ketiga, sila yang ketiga. Artinya masyarakat menjadi mereka berkumpul bersama, menumbuhkan rasa solidaritas, memperingati hari tirakatan 17-an. Kemudian ada acara doa bersama. Di situ ada ustadznya yang memberikan ceramah kepada masyarakat. Itu juga nilai pengamalan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian juga makanan yang dibawa secara berbondong-bondong dimakan bersama dengan masyarakat yang lain. Itu kan juga salah satu bentuk dari keadilan sosial, dari kegiatan bersama. Sekarang kita masuk ke materi moral. Moral itu adalah mencerminkan dari perilaku seseorang dari kepribadiannya. Tetapi
ketika kita tahu sekarang masalah perilaku moral itu sangatlah banyak. Antara lain ada vandalisme, mencuri, mencontek, tidak hormat kepada yang lain, apalagi yang lebih tua, kekejaman, menyerang keyakinan orang lain dalam bentuk berita hoaks, ada bicara kasar, pemerkosaan, pelecehan seksual, bertambahnya orientasi pada diri sendiri, dan menurunnya tanggung jawab sebagai warga negara, serta perilaku yang menyimpang. Melihat dari keadaan tersebut, perlunya upaya pendidikan moral yang dilakukan secara menyeluruh. Melalui pendidikan nilai, memuat nilai karakter, di dalamnya mengandung 3 dimensi nilai moral. Yang pertama itu dimensi nilai moral dari knowing moral values. Intinya dilihat dari pengetahuannya. Nah, itu antara lain kemampuan mengambil pandangan orang lain, penalaran moral, mengambil keputusan, pemahaman diri sendiri. Yang kedua dari dimensi moral atau perasaan moral. Perasaan itu dapat diambil dari hati, kata hati. Perasaan moral yang cukup, harapan diri sendiri, merasakan diri orang lain, cinta kebaikan, kontrol diri, dan merealisasikan diri sendiri. Yang ketiga itu ada dimensi perilaku moral. Perilaku moral itu terkait tentang perilaku yang mencakup kompetensi, kemauan, dan kebiasaan. Jadi ketika hal ini dari dimensi nilai moral secara knowing, perasaan moral, dan perilaku moral itu ketiganya itu saling berketerkaitan untuk membentuk suatu pribadi yang dilihat dari 3 nilai moral tadi. Nah, seperti sebagai contohnya, kita melakukan kegiatan berbohong saja, yaitu yang lebih mudah ya. Misalkan kita ingin berbohong. Secara pengetahuan, berbohong itu adalah kegiatan yang mungkin tidak baik. Ya memang tidak baik karena itu berbohong akan menanggung resiko yang fatal. Nah, dari unsur pengetahuan, seorang pribadi itu tahu. Nah, kita lihat dari dimensi perasaan moral. Dari perasaan itu kan kita merasa bahwa kata hati kita merasa bahwa oh, ternyata kalau misalkan aku berbuat bohong itu akan menimbulkan kecemasan pada diri dan akan menanggung resiko. Nah, itu sesuai dengan kata hati. Dan dari kata hati yang sudah mengatakan hal seperti itu, maka perilaku moral ini sangat berpengaruh kepada perilaku moral. Otomatis kalau kata hati sudah berkata tidak ingin melakukan kebohongan, maka dari itu perilakunya seseorang itu tidak akan melaksanakan atau melakukan kegiatan yang berbohong gitu. Sehingga itulah ketiga dimensi antara knowing nilai moral dan dimensi perasaan moral serta dimensi perilaku moral itu saling berkaitan. Selanjutnya, pendidikan nilai dan moral itu perlu diberikan di sekolah-sekolah. Karena di dalam pendidikan di Indonesia, pendidikan nilai dan moral secara formal kurikuler salah satunya terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan. Itu tertuang pada UU RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, pendidikan PKN itu sebagai mata pelajaran yang memiliki aspek utama sebagai pendidikan nilai dan moral akan bermuara dalam pengembangan karakter peserta didik merujuk pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang RI 1945. Sekolah sebagai wahana pedagogis, psikopedagogis, dan sosiopedagogis yang fungsinya sebagai pendidik moral.
Selanjutnya, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 1. Menjawab pertanyaan nomor 1 terkait peta kompetensi pembelajaran PKN di SD. Yang pertama, menganalisis hakikat fungsi, tujuan, dan ruang lingkup PKN SD. Menganalisis karakteristik PKN sebagai pendidikan nilai dan moral. Menggambarkan keterkaitan PKN dan IPS SD dan mata pelajaran lain. Memperjelas konsep dan prinsip kepribadian nasional, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air. Menjelaskan konsep dan pemajuan HAM dalam konteks demokrasi Indonesia. Menjelaskan pentingnya dan kemajuan penegakan hukum di Indonesia. Memperjelaskan konsep dan praktik demokrasi dan pendidikan demokrasi. Menganalisis hubungan konsep nilai, moral, dan norma dengan tuntutan perilaku hubungan antara warga negara dengan negara, sesama negara, sama warga negara, dan bela negara. Merancang pembelajaran PKN tematis di kelas 1, 2, dan 3 SDMI. Merancang pembelajaran PKN tematis di kelas 4, 5, 6 di SDMI. Menjelaskan karakteristik warga negara Indonesia dalam konteks individu berbhinneka tunggal ika. Merancang dan menerapkan prosedur alat evaluasi dalam PKN SDMI. Tujuan mata kuliah ini sebagai kompetensi yang diharapkan dapat dikuasai oleh mahasiswa setelah menempuh mata kuliah ini. Mahasiswa dapat memahami materi, menerapkan dan mensimulasikan dalam praktik pembelajaran di SD. Menjawab pertanyaan nomor 2 terkait menjelaskan hakikat fungsi tujuan pendidikan kewarganegaraan, bahwa dapat disimpulkan hakikat pendidikan PKN adalah upaya sadar dan terencana mencerdaskan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara dan kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, fungsi pendidikan PKN adalah program pendidikan yang membentuk karakter warga negara Indonesia menjadi warga negara yang memiliki nilai dan moral yang cerdas, terampil kepada bangsa seperti yang diamanatkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah menumbuhkan wawasan, kesadaran bernegara, serta sikap perilaku cinta tanah air dan kebudayaan bangsa dan ketahanan nasional sebagai calon penerus bangsa. Menjawab pertanyaan nomor 3, menjelaskan tentang karakteristik PKN sebagai pengembang pendidikan nilai dan moral, yaitu sebagai wahana pedagogis, pembentukan watak dan karakter. Dengan misinya psikopedagogis dan sosiopedagogis, karena dari situlah membentuk warga serta peradaban generasi yang mencerdaskan kehidupan sesuai dengan tujuan negara yang tertuang di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada pertanyaan kami persilahkan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.